Take 2. Mengapa kita sering mengatakan jangan terlalu mengasihi anak-anakmu atau jangan terlalu mengasihi istrimu atau siapapun? Kita mengatakan demikian seolah-olah kasih itu bisa overdosis. Tapi benarkah demikian? Saya kira tidak. Yang dimaksud dengan mengasihi pada kasus-kasus terlalu mengasihi yang lantas jadi buruk itu, saya kira seringkali bukanlah kasih. Yang dimaksud kasih itu adalah semacam pemanjaan ego dari pihak yang menerima kasih. Misalnya, kita menuruti segala keinginan dari orang yang kita katakan kita mengasihi dia. Kita artikan mengasihi berarti membiarkan dia boleh melakukan apa saja, memfasilitasi dia untuk melakukan atau mewujudkan apapun yang dia inginkan. Misalnya kalau anak kita ingin suatu mainan, kita katakan kita mengasihi dia jika kita memberikan mainan itu. Tapi kita tidak mempertanyakan apakah mainan itu baik untuk dia atau tidak. Kita tidak mempertanyakan mengapa engkau menginginkan itu. Apakah yang kau inginkan itu baik? Dan ini adalah memastikan bahwa yang kita katakan sebagai keinginan itu adalah absolut seolah-olah. Anak itu boleh ingin apa saja, orang yang kita kasihi boleh ingin apa saja, dan perwujudan kasih kita adalah mewujudkannya. Saya kira kalau dipikir lebih mendalam, ini tentu absurd, karena ini berarti apapun yang diinginkan orang tidak bisa salah. Tapi tentu kita tahu sendiri dari pengalaman kita bahwa kita seringkali menginginkan hal yang kemudian hari kita pikir itu tidak perlu, itu tidak baik, itu tidak indah. Dan ketika orang menuruti keinginan kita, kita ingat-ingat mengenai hal di masa lampau di mana orang mengikuti keinginan kita bukankah sering juga menyesal atau sedih atau marah bahwa orang itu menuruti keinginan kita? Kita ingin mereka menegur kita. Kita ingin mereka agar tidak menuruti kita saja. Kita mungkin bahkan sering menyalahkan mereka. Kenapa kamu tidak memperingatkan saya? Bukankah saya menginginkan sesuatu yang buruk? Bukankah saya sedang menuju jalan yang tidak baik? Bukankah engkau, dengan kata lain, bukan sedang mengasihi diriku, tapi mengasihi dirimu sendiri ketika engkau menuruti keinginanku? Dan disitulah permasalahannya, saya kira. Kita perlu bertanya pada diri sendiri. Ketika kita mengartikan kasih sebagai menuruti atau memuja ego seseorang, memutlakkan ego seseorang yang kita anggap kita mengasihi dia, kita perlu bertanya, apakah itu kasih? Dan siapakah yang kita kasihi pada saat kita just menuruti kehendak atau membesarkan ego dari orang yang kita anggap kita kasihi? Jangan-jangan diri kita sendiri. Jadi ketika kita menganggap diri kita sedang mengasihi anak kita, dan pada kenyataannya kita memanjakan mereka, pada kenyataannya kita membiarkan mereka tidak dididik, barangkali kita bukan sedang mengasihi mereka. Kita mungkin sedang mengasihi diri sendiri. Karena kita ingin agar mereka mengasihi kita mungkin. Atau ini, kita ingin merasa bahagia karena kita dibutuhkan. Mungkin ini, kita merasa bahagia karena kita merasa telah berbuat sesuatu dengan berkorban bagi orang lain. Padahal sesuatu yang kita berikan kepada mereka itu bukan hal yang baik. Karena keinginan mereka, hasrat hati mereka tidak tentu baik. Tentu juga sebaliknya, tidak tentu buruk. Tetapi yang pasti, itu harus dipertanyakan lagi dan lagi. Sama seperti kita juga mempertanyakan kepada diri kita, apakah yang kita inginkan, kita perjuangkan, itu adalah hal yang baik. Jadi saya kira, di sini kita tidak dapat mengartikan kasih sebagai semacam indulgence. Ya, kasih itu bukan indulgence. Mengasihi orang lain bukan membesarkan self-indulgence mereka, tidak membiarkan mereka memanjakan diri mereka begitu saja. Tentu bukan berarti bahwa orang itu tidak boleh punya keinginan, orang tidak boleh punya sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Bukan. Tetapi kita perlu mempertanyakan apakah yang menyenangkan bagi kita, bagi orang lain, bagi diri sendiri adalah sesuatu yang juga baik bagi sesama. Apakah itu juga baik bagi planet bumi? Apakah itu juga baik bagi segala ciptaan? Dan apakah itu memuliakan Tuhan? Dan itu kita bisa jawab kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah itu sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang indah? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan Tuhan? Dan kita boleh menjawabnya tentu dengan jujur.
Karena seringkali bukankah hasrat kita itu bukanlah menyenangkan Tuhan. Hasrat kita bukanlah sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hasrat kita bukanlah sesuatu yang baik bagi planet ini seringkali. Tapi hasrat kita itu tidak mempedulikan mereka. Jadi sekali lagi, kita seringkali mengartikan perintah kasihi anakmu atau kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita seringkali mengartikannya begini: saya akan memanjakan mereka seperti saya memanjakan diri saya sendiri. Saya akan memfasilitasi keinginan mereka seperti saya sendiri ingin keinginan saya difasilitasi. Dan itu saya kira bukan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, tapi memanjakan orang lain seperti kita memanjakan diri sendiri. Dan itu bukanlah mengasihi, itu barangkali adalah memanfaatkan. Kita memanfaatkan orang lain seperti diri kita sendiri. Tubuh kita juga kita manfaatkan demi keinginan kita yang tidak tentu baik. Sehingga kita ketika mengasihi orang lain dengan salah, label kasih itu saya kira perlu dipertimbangkan ulang, atau praktiknya perlu dipertimbangkan ulang agar sesuai dengan labelnya, yaitu mengasihi. Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, kalau engkau mengasihi anakmu, saya kira tidak baik kalau engkau just menuruti hasrat mereka saja. Seperti juga tidak baik jika engkau mengatakan, aku mengasihi diriku, maka aku just mengikuti hasratku tanpa mempertanyakannya, tanpa menimbangnya, memikirkannya dengan jernih. Saya kira itu, karena barangkali di akhir hari saudara akan menemui bahwa saudara bukan mengasihi, tetapi saudara just memanfaatkan. Bukan mengasihi orang itu, tapi memanfaatkan orang itu demi Anda sendiri.